Chen, menginstruksikan Akademi Spiritual Surga Utara untuk segera menghancurkan Istana Naga Iblis untuk mencegah mara bahaya pada Mu Chen. Tidak menyia-nyiakan peluang, para tetua Akademi Spiritual Surga Utara bergegas untuk menghancurkan arai yang mengancam Akademi dengan bantuan Ling Qi dan Naga Laut Utara. Namun disayangkan lagi-lagi Naga Hitam berhasil melarikan diri. Setelah Mu Chen dan yang lain kembali ke Akademi, Din Tacang mengundang 10 peringkat terkuat untuk membahas persiapan turnamen besar Akademi Spiritual. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Pendatang baru dari 4 akademi besar. Ji Xuan. Petik 2. Setelah mendengar nama itu, wajah Mu Chen menunjukkan ekspresi tanpa emosi, namun matanya dipenuhi bayangan dingin. Dia tidak sedikit asing dengan nama itu. Pengusirannya dari jalan spiritual semuanya dimulai dari orang itu. Tentu, bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa lawan ini benar-benar jenius yang jarang terlihat. Tidak hanya ia berbakat dalam kultivasi, ia memiliki pikiran dan temperamen yang jauh melebihi siapapun seusianya. Bahkan di jalan spiritual di mana para jenius sebanyak awan di langit, orang itu mampu tampil sangat mempesona. Dalam jalan spiritual, Mu Chen telah bertemu dewa yang tahu berapa banyak ahli. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa diingat segar seperti konflik yang dimilikinya terhadap Ji Xuan itu. Dalam konflik mereka, kedua belah pihak berhasil mencetak beberapa kemenangan dan menderita beberapa kerugian. Namun, pertarungan terakhir mereka berakhir dengan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Dari perspektif tertentu, Mu Chen mungkin ditempatkan di posisi yang sedikit tidak menguntungkan setelah ini. Secara alami, ketika pertarungan itu terjadi, Mu Chen bisa menduga apa yang akan terjadi padanya, namun, dia masih pergi tanpa alasan khusus tetapi karena fakta bahwa gadis yang disukainya menjadi diganggu. Sebagai seorang pria, ia secara alami tidak akan mempertahankan kedamaian itu. Oleh karena itu, dia telah menggunakan pertumpahan darah yang mengejutkan jalan spiritual untuk mengucapkan selamat tinggal pada budidaya energi spiritualnya. Adapun apakah dia harus atau tidak harus meninggalkan jalan spiritual, Mu Chen tidak peduli tentang masalah ini. Namun, dia memiliki hati yang penuh dengan kebutuhan untuk membunuh terhadap Ji Xuan yang menjebaknya. Di dalam aula raksasa, semua orang yang hadir telah berpaling untuk melihat Mu Chen. Meskipun tidak ada fluktuasi hadir di wajah yang terakhir, siapapun akan dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya saat dia mendengar nama itu. Ini menyebabkan beberapa kejutan dan keheranan meningkat dalam diri mereka. Mungkinkah dia memiliki beberapa jenis daging sapi dengan Jixian Akademi Saint Spiritual? Mengulurkan tangannya yang seperti giok, Luoli memberi tangan Mu Chen pegangan lembut. Sensasi yang menyenangkan dan menyegarkan menyebabkan Mu Chen perlahan-lahan kembali tenang. Mengirim senyum minta maaf kepada semua orang, ekspresinya mulai berangsur-angsur pulih ke yang normal. Namun demikian, bayangan sedingin es di kedalaman matanya tidak menghilang. Ji Xuan, pertarungan kami selama jalan spiritual tidak berarti apa-apa. Karena kita bisa bertemu di turnamen Akademi Rohani Besar, mari kita mulai lagi. Namun, kali ini, aku tidak akan memberi kamu kesempatan untuk hidup lagi. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain dengan kamu sampai akhir. Din Tacang berbicara setelah menembak Mu Chen. Ji Xuan itu adalah rekrutan khusus yang secara pribadi diundang oleh Dekan Akademi Saint Spiritual. Selama setahun terakhir, Akademi Saint Spiritual telah menggunakan banyak sumber daya untuk membantu dalam pengasuhannya. Akibatnya, dengan waktu hanya 1 tahun, Ji Xuan mampu melompati statusnya sebagai mahasiswa baru untuk menjadi salah satu siswa paling elit di Akademi Saint Spiritual. Adapun para ahli veteran di antara para siswa, semuanya benar-benar diinjak olehnya. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Mu Chen bertanya, bagaimana dengan 3 akademi spiritual besar lainnya? Mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Bela Diri bernama Wu Ling. Orang ini juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Selanjutnya, kakeknya adalah Dekan Akademi Marsial Spiritual. Petik 2. Wu Ling. Sepotong syok samar melintas di mata Mu Chen karena dia akrab dengan nama yang baru saja disebutkan. Sementara di jalan spiritual, dia juga bertemu seorang pemuda dengan nama Wu Ling. Pemuda ini adalah seorang ahli dalam berbagai macam teknik bertarung dan membunuh, dan kejam dan tanpa ampun. Dia sering melakukan hal-hal seperti membunuh binatang buas dengan tangan kosong. Meskipun dia akan diliputi oleh luka-luka sebagai akibatnya, dia lebih suka menikmati pertarungan tangan kosong.
Mu Chen pernah bersilangkan dengannya sekali selama jalan spiritual. Meskipun tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka, mereka berdua menderita beberapa kerugian sebelum saling mundur. Setelah melakukan kontak untuk 2-3 kali lagi, meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai teman, itu bisa dianggap sebagai hubungan yang bersahabat. Mu Chen tidak meragukan bakat Wu Jing, karena yang terakhir dapat dianggap sebagai luar biasa bahkan di jalan spiritual, di mana para ahli sebanyak awan di langit. Namun, Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa kakek yang terakhir sebenarnya akan menjadi dekan Akademi Spiritual Bela Diri. Sementara memiliki latar belakang seperti itu, dia benar-benar berani melangkah ke tanah yang kejam dan tanpa belas kasihan seperti jalan spiritual untuk melatih dan meredam dirinya sendiri. Karakter dan temperamen seperti itu jelas tidak lemah. Nama mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Azure Sky adalah Liu Qingyun. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tidak kalah dengan para jenius yang telah berpartisipasi. Itu karena dia berasal dari klan roh angin dari dunia 1000 besar. Dikatakan bahwa dia memiliki status yang cukup tinggi di dalam klannya, dan sangat kuat. Dikatakan juga bahwa pada hari ketika dia memasuki akademi, dia telah berhasil mengalahkan banyak senior yang berada di peringkat teratas di Akademi Spiritual Azure Sky. Tingkat pertumbuhannya tidak kalah dengan Mu Chen, kata Din Tai Chang sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Dari kelihatannya, Liu Qingyun ini jelas jenius muda bahwa Akademi Spiritual Azure Sky dipinjamkan dari klan roh angin. Demi memperoleh hasil, orang-orang itu benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Bagaimana dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Tanya Seng Changsheng. Dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Myriad Phoenix sangat unik, karena akademi spiritual ini hanya menerima siswa perempuan, dan dianggap tidak konvensional di antara banyak akademi spiritual. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah mereka, karena tidak ada wanita yang keluar dari sana yang mudah dihadapi. Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Haha, mahasiswa baru itu juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Lebih jauh, dikatakan bahwa dia dianggap orang paling terkenal yang keluar dari sana. Di titik terakhir jalan spiritual, yang merupakan King of the Hill, kejuaraan direbut oleh nona kecil itu dari semua banyak jenius lainnya. Bahkan Jisuan belum berhasil mendapatkannya. Secara alami, itu karena Jisuan terluka parah oleh Luo Li, yang mengakibatkan dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi, jawab Din Tai Chang saat dia memandang Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen, dengan senyum muncul di wajahnya. Mendengar ini, Seng Changsheng dan yang lainnya memandang Luo Li dengan heran. Jelas, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa ada masalah antara Luo Li dan Jisuan. Memberikan senyum tipis, Luo Li berbicara, dia seharusnya dipanggil Wen Qingxuan, kan? Dia gadis yang sangat cantik. Selain itu, keterampilannya sangat hebat. Karena target aku adalah Jisuan, aku tidak pernah bersalaman dengannya sebelumnya. Petik 2. Wen Qingxuan, ini bukan pertama kalinya Mu Chen mendengar nama ini. Namun, karena dia meninggalkan jalan spiritual di tengah jalan, dia juga tidak melihat gadis ini yang telah mencuri kejuaraan dan menjadi sosok paling mempesona di jalan spiritual. Mu Chen jelas agak ingin tahu tentangnya, karena dia sangat jelas betapa sulitnya untuk berurusan dengan orang-orang dari jalan spiritual. Siapapun yang mampu bersaing untuk kejuaraan tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Karena Wen Qingxuan ini mampu membedakan dirinya di antara mereka, dia jelas tampak seperti seseorang yang sangat tangguh. Beberapa lawan ini benar-benar tidak sederhana. Sampai sekarang, bahwa Wen Qingxuan dianggap sebagai salah satu siswa paling terkenal di Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dan agak tangguh. Petik 2. Din Tai Chang menghela nafas kagum sebelum melanjutkan untuk berbicara. Keempat orang ini dapat dianggap sebagai karakter yang paling kejam yang keluar dari 4 akademi besar lainnya selama setahun terakhir, dengan semuanya menjadi sangat mempesona. Namun, beruntung bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kami membuat Mu Chen muncul tahun ini. Jika tidak, kami benar-benar tidak akan bisa menandingi mereka. Petik 2. Dibandingkan dengan Mu Chen, siapa yang lebih tangguh? Tanya Seng Changsheng sambil tersenyum. Jika kita berbicara tentang kekuatan asli, Mu Chen jelas yang paling lemah, jawab Din Tai Chang sambil tersenyum. Sebelum melanjutkan, tentu saja, kekuatan Mu Chen tidak dapat dinilai di permukaan. Oleh karena itu, dalam pertukaran nyata, sangat sulit untuk dikatakan.
Selanjutnya, setengah tahun terakhir yang tersisa adalah tempat perubahan akan menjadi yang terbesar. 4 akademi rohani agung lainnya semuanya akan membuka tempat latihan rahasia mereka. Setelah setengah tahun, kekuatan siswa elit mereka pasti akan meroket ke tingkat yang benar-benar tidak dapat ditandingi oleh kekuatan mereka sekarang. Pada saat itu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah akan terlihat melalui peningkatan setelah setengah tahun ini. Petik 2. Mendengar penjelasannya, Shen Changsheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk diam-diam. 4 akademi besar lainnya benar-benar luar biasa hebat. Mereka semua awalnya berasumsi bahwa Mu Chen sudah sangat abnormal. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya akan ada eksistensi yang tidak lebih lemah darinya di 4 akademi spiritual hebat lainnya. Selanjutnya, orang-orang itu semua adalah mahasiswa baru juga. Tampaknya kumpulan mahasiswa baru ini jelas sangat ganas. Memang, jalan spiritual itu adalah tempat yang luar biasa. Keempat orang ini hanyalah mahasiswa baru yang paling menonjol dari 4 akademi besar. Selain mereka, siswa elit veteran lainnya juga sangat tangguh. Secara alami, selain dari 4 akademi besar, ada akademi spiritual elit lainnya dengan latar belakang yang tidak kalah dengan akademi spiritual utara surga kita. Karena itu, aku khawatir tidak mudah bagi kami untuk ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, kata Din Taichang sambil menghela nafas. Din, karena memang begitu, buka saja pintu surga utara tadi. Selama beberapa hari terakhir, kita semua menjadi benar-benar gelisah tentang hal itu, kata Shen Changsheng dengan senyum, nyala api yang melonjak di matanya. Mu Chen membunuh Mo Xingtian beberapa hari yang lalu adalah kejutan yang sangat besar baginya, dan dia bisa merasakan bahwa Mu Chen dengan cepat melampaui dirinya. Menjadi tuan di tingkatan surgawi, dia tidak suka perasaan dilemparkan ke belakang. Karena itu, dia tidak bisa lagi menunggu untuk memasuki pintu surga utara. Terlepas dari bahaya yang hadir saat berlatih dan berkultivasi di sana, dia pasti akan bertahan melalui mereka. Pada saat ini, Li Xuantong dan yang lainnya juga mengarahkan pandangan mereka kepada Din Taichang, mata mereka penuh dengan keinginan untuk menantang. Setengah tahun terakhir akan menjadi periode ketika kekuatan siswa elit dari berbagai akademi besar akan meningkat secara drastis. Tidak ada dari mereka yang mau membuang kesempatan untuk menjadi kuat, sebelum kehilangan muka di turnamen akademi spiritual besar. Melihat ke arah kelompok siswa yang hadir di hadapannya, senyum puas muncul di wajah Din Taichang. Mengangguk-angguk, dia menjawab, "Oke, kami sudah melakukan persiapan yang tepat. Mulai besok dan seterusnya, kita akan secara resmi membuka pintu surga utara." Petik 2. Mendengar pengumumannya, semua orang langsung menjadi gugup dan bersemangat. Mendengar ini, Mu Chen mulai mengerutkan bibirnya. Dia jelas juga sangat ingin tahu tentang apa yang disebut pintu surga utara ini. Pada saat ini, kekuatannya terlalu rendah. Meskipun dia telah membunuh Mo Xingtian, dia telah membayar harga yang agak menyedihkan untuk melakukannya. Dia tidak bisa selalu berakhir dengan menyakiti dirinya sendiri begitu parah hanya untuk menyebabkan kerusakan pada lawan seperti itu, jika dia bertemu dengan satu di masa depan. Karena itu, pada akhirnya, kekuatan sejati seseorang yang paling penting. Bagaimanapun, lawan-lawannya itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Dia bukan satu-satunya yang memiliki kartu tersembunyi. Dari kelihatannya, perbedaan kekuatan tubuhnya akan diperbesar. Karena itu, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, sebelum dimulainya turnamen akademi spiritual besar setengah tahun dari sekarang. Pintu langit utara akan sementara terbuka untuk 10 tempat teratas di ranking surgawi. Petik 2. Tiba-tiba, naga laut utara membuka mulutnya. Menyapu pandangannya, matanya mendarat di tubuh Mu Chen, sebelum terus berbicara. Mu Chen, jangan pergi ke pintu surga utara kali ini. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut, bahkan dengan ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat ke arah naga laut utara dengan kaget. Membelah mulutnya terbuka untuk memberikan senyum, senyum di wajah naga laut utara menyebabkan menggigil tiba-tiba mengguncang hati Mu Chen. Untuk setengah tahun ke depan, aku akan bertanggung jawab atas pelatihan spesialmu. Petik 2. Gerbang surga utara, pelatihan khusus. Mu Chen menatap kaget terhadap naga laut utara. Melihat lengkungan mulut yang terakhir menunjukkan bayangan senyum, rasa dingin yang samar mengguncang hatinya, sementara perasaan menenteramkan muncul dalam dirinya. Meskipun demikian, dengan tawa kering, dia menjawab, itu tidak terlalu baik.
Bukankah Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak memberi perhatian khusus pada perlakuan yang sama? Jika kamu memberi aku perlakuan istimewa, bukankah itu terlalu tidak pantas? Petik 2. Mendengar itu, naga Laut Utara memutar matanya sebelum menjawab dengan cepat, itu karena kekuatanmu dianggap yang paling lemah di antara kelompokmu. Karena arah spiritual konvergen peringkat ke-8 di luar gerbang surga utara, kamu akan mendapatkan hasil yang cukup bagus dalam pelatihan dan budidaya kamu jika kamu masuk ke sana. Namun, sulit bagi kamu untuk mendorong diri sendiri ke tingkat maksimum. Karena itu, cukup kenyamanan dan ketaatan bertindak ini. Jika bukan karena kinerja kamu yang luar biasa di gunung spiritual ilahi, aku akan terlalu peduli dengan kamu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua orang tersenyum. Menepuk pundak Mu Chen, Shen Changsheng berbicara, sejak Laut Utara Great Seer melihat begitu banyak di dalam kamu, kamu harus patuh menjalani pelatihan khusus, Mu Chen. Namun, setelah keluar dari gerbang surga utara setengah tahun dari sekarang, jika kamu terlalu banyak mengikuti kita, jangan salahkan semua orang karena menemukan kamu untuk membandingkan catatan, aku percaya bahwa mereka harus memiliki antisipasi besar dalam ingin mengirim kamu terbang dengan tendangan. Petik 2. Pada saat ini, Li Xuantong, He Yao, Zhao Qingshan dan yang lainnya sudah melemparkan pandangan mereka, dengan sedikit antisipasi penuh di mata mereka. Ini membuat Mu Chen menarik sudut mulutnya. Dari kelihatannya, kemajuannya tahun ini terlalu cepat, menyebabkan orang-orang ini mengingatnya di dalam hati mereka. Di sisi lain, Susuan menutupi senyumnya dengan tangannya, senyum yang menggetarkan jiwa. Memberikan tawa pahit, Mu Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka. Melihat ke arah Luo Li, yang berada di sisinya, dia berbicara dengan enggan, itu berarti mengatakan bahwa aku tidak akan bisa melihatmu selama setengah tahun. Wajah Luo Li yang dicintai segera berubah menjadi merah muda karena malu, dengan tatapannya menjadi lembut karena keengganan Mu Chen yang suka pergi. Sambil memegang tangannya, dia dengan lembut menjawab, bukan apa-apa. Yang terbaik adalah kamu berlatih dan berkultivasi dengan benar selama setengah tahun ke depan. Dengan aku tidak ada, kamu tidak akan terganggu. Namun, kamu tidak bisa mengendur. Jika tidak, kamu benar-benar akan dilempar ke belakang oleh kami. Petik 2. Mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa tertawa tak berdaya, meskipun dia benar-benar merasakan sedikit tekanan. Gerbang surga utara tampaknya sangat bermanfaat bagi pelatihan dan budidaya. Oke, semua orang harus kembali dulu untuk mempersiapkan diri memasuki gerbang surga utara besok. Begitu kalian masuk, lain kali kamu akan keluar akan setengah tahun dari sekarang, kata Din Tai Chang setelah melambaikan tangannya. Iya nih. Mendengar itu, semua orang memberikan balasan segera, sebelum berbalik dan pergi. Melihat para lelaki dan perempuan muda yang pergi dari aula, Dekan Tai Chang menghela napas lega, sebelum berbicara sambil menghela nafas, dari informasi yang kami dapatkan, di antara 5 akademi besar, aku khawatir para siswa elit di akademi kami masih pada yang terakhir dari 5. Selanjutnya, mari kita lihat peningkatan dan kemajuan seperti apa yang dapat dicapai oleh rekan-rekan muda ini dalam setengah tahun ke depan. Petik 2. Laut Utara, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak ingin Mu Chen memasuki gerbang surga utara? Mengangguk kepalanya, naga Laut Utara menjawab, meskipun gerbang surga utara mengandung energi spiritual yang luas dan kuat, itu tidak cocok untuk Mu Chen, aku akan menggunakan setengah tahun ke depan untuk membiarkan dia menjalani pelatihan khusus. Seharusnya bisa membuatnya menjadi lebih kuat dengan margin yang cukup besar. Petik 2. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk ini. Petik 2. Dengan konfirmasi dari naga Laut Utara, Din Tai Chang bisa merasa nyaman. Selama setengah tahun berikutnya, para siswa elit dari berbagai akademi spiritual hebat akan maju dengan pesat dalam kekuatan mereka. Ini adalah periode waktu yang sangat spesial. Bahkan, itu juga akan mengubah peringkat siswa elit internal di berbagai akademi spiritual hebat. Akademi manapun yang tidak mengikuti tren ini mungkin terlempar jauh, jauh oleh yang lain. Dia tidak berharap Mu Chen dikeluarkan dari tim begitu saja. Keesokan harinya, sebelum aula raksasa, Din Tai Chang memandang ke arah Shen Changsheng, Li Xuantong, Luo Li dan yang lainnya yang semuanya telah tiba. Mengangguk kepalanya, dengan lambaian tangannya, dia menembak lurus ke arah bagian terdalam dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun Mu Chen tidak akan memasuki gerbang surga utara untuk melatih dan mengolah, dia juga mengikuti.
Salah satu alasannya adalah untuk mengirim Luoli pergi, dengan alasan kedua karena dia agak tertarik pada gerbang surga utara. Sekelompok orang dengan cepat menembak Akademi Spiritual Surga Utara, memasuki kedalaman terdalam yang dijaga ketat dalam selusin menit. Hadir di hadapan mereka adalah hamparan gunung dan hutan hijau. Namun, seluruh wilayah diselimuti dengan kabut spiritual yang lebat. Aura spiritual yang ada di wilayah ini tebal dan kuat sampai-sampai tak terbayangkan. Kabut itu bahkan mengembun untuk membentuk tetesan cairan spiritual, berkibar di dalam wilayah itu, sementara memancarkan dengan keindahan yang luar biasa. Ketika kabut spiritual di wilayah itu telah tumbuh hingga batas ekstrimnya, Din Tai Chang melambaikan tangannya, memberi tanda agar semua orang berhenti. Dengan gelombang lengan bajunya, fluktuasi spasial beriak, menyebabkan angin kencang berputar di seluruh wilayah. Detik berikutnya, ruang di hadapannya secara tak terduga mulai dengan cepat melengkung dan menyimpang, dengan sinar kecemerlangan memancar keluar darinya. Samar-samar, orang bisa melihat arai cahaya raksasa, sekitar 10.000 meter, mengambil bentuk di dalam ruang. Space terus melengkung dan berubah bentuk dalam susunan raksasa yang bersinar. Di dalam arai yang bersinar ada ruang independen, dengan energi spiritual yang luas dan seperti lautan hadir di dalamnya, memancar keluar gelombang demi gelombang. Semua aura spiritual yang hadir di seluruh wilayah Akademi Spiritual Surga Utara berasal dari sini, mendukung siswa dalam pelatihan dan kultivasi mereka. Ini adalah asal-usul Akademi Spiritual Surga Utara. Sungguh, arai spiritual konvergen tingkat 8 yang menakutkan. Petik 2. Melihat pemandangan ini di depannya, Mu Chen menghela napas kagum. Arai spiritual konvergen ini sudah memiliki ruang independennya sendiri. Arai spiritual dari gelar ini benar-benar akan membutuhkan orang-orang yang pencapaiannya dalam arai spiritual telah mencapai ranah Grandmaster untuk dapat mengaturnya. Dengan pergantian segel tangan, sinar kecemerlangan bertemu sebelum arai spiritual peringkat ke-8. Detik berikutnya, samar-samar orang bisa melihat pintu perunggu raksasa sekitar 100 meter muncul di dalam. Pintu raksasa ditutup rapat, dengan permukaannya tertutupi dengan pola rahasia misterius yang tampaknya semacam segel yang benar-benar mengisolasi energi spiritual yang luas dan tak terbatas sebelum meninggalkan ruang independen ini. Itu adalah gerbang surga utara. Tanya Shen Changsheng dan yang lainnya saat mereka melemparkan tatapan menghanguskan mereka ke pintu perunggu raksasa, ingin melompat dan mencobanya. Dengan jentikan jarinya, sinar cahaya keluar dari Din Tai Chang menuju pintu perunggu raksasa. Saat itu menyerang, pola rahasia misterius di permukaannya mulai bersinar terang, dengan sinar cahaya memanjang, menutupi seluruh pintu raksasa. Berderit, ketika pola-pola rahasia itu benar-benar menyala, sebuah suara berat akhirnya terdengar dari pintu perunggu raksasa yang tertutup rapat ketika perlahan-lahan mulai merayap terbuka. Sinar kecemerlangan bergegas menuju langit. Setelah pembukaannya, aura spiritual yang luas dan agung menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat tersapu. Aura spiritual ini terlalu luas dan tak terbatas, menyebabkannya untuk benar-benar berubah menjadi tornado, mendatangkan malapetaka saat berputar dengan gila. Saat aura spiritual menyebar, itu menyelimuti seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menyebabkan getaran yang mengguncang pikiran siswa yang tak terhitung jumlahnya. Aura spiritual yang hadir di langit beberapa kali lebih luas dan lebih kuat dari biasanya. Hallmaster Mo Yu dan Penatua Zutian akan menemani kalian ke gerbang surga utara. Jika sesuatu terjadi, mereka segera membawa kamu keluar, kata Din Tai Chang dengan tatapan tegas. Di dalam gerbang surga utara, energi spiritual yang ada di sana terlalu luas dan tak terbatas. Hanya sedikit keributan akan cukup untuk menyebabkan pergolakan besar lingkungan. Karena itu, kalian pasti harus hati-hati dan waspada. Petik 2. Iya nih. Shen Changsheng dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Jika kamu siap, pergilah ke dalam, kata Din Tai Chang setelah menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Memimpin, Shen Changsheng melesat, menuju gerbang surga utara. Di belakangnya, setelah mengambil napas dalam-dalam, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan yang lainnya segera mengikuti. Menjadi yang terakhir, Luoli melihat ke arah Mu Chen berdiri di sampingnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, sudah waktunya bagi aku untuk masuk. Dalam setengah tahun ke depan, kamu harus melatih dan mengolah dengan benar di bawah Laut Utara Senior. Petik 2. Melihat ke arah gadis muda di depannya, keengganan besar masih ada di hatinya. Selama setengah tahun berikutnya,
dia tidak akan bisa melihatnya. Ini agak tak tertahankan baginya. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulurkan lengannya dan memeluk pinggang gadis kecil itu, sebelum memberikan ciuman lembut di dahinya yang berkilau. Hati-hati. Petik 2. Warna merah muda muncul di wajah Luoli yang menyenangkan, sebelum dia mengangguk. Mendorong dada Mu Chen, dia berbalik, berubah menjadi angsa anggun saat dia menembak ke pintu perunggu raksasa, sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Di belakangnya, Hal Master Mo Yu dan Penatua Zutian mengikuti dan memasuki pintu perunggu raksasa. Ketika semua orang benar-benar menghilang di dalam gerbang surga utara, pintu perunggu raksasa itu perlahan-lahan menutup, mengisolasi energi spiritual yang luas dan menakutkan itu ke dalam ruang independen. Apakah kamu memiliki beberapa daging sapi dengan Jisuan Akademi Saint Spiritual itu? Berdiri di samping Mu Chen, senyum tipis muncul di wajah naga laut utara saat ia bertanya kepada yang sebelumnya. Sedikit menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, dendam maut. Petik 2. Kalau begitu, aku harus memberitahumu ini. Jisuan itu tidak mudah dihadapi. Penampilannya di Saint Spiritual Academy tidak sedikit lebih rendah dari kamu. Meskipun kamu telah mengalahkan Mo Xingtian di Gunung Spiritual Ilahi kali ini, menurut informasi yang kami terima, 2 bulan lalu, Jisuan pergi untuk misi keluar dan menghancurkan seluruh sekte sendirian. Selain itu, ada 3 orang di sekte yang telah melewati bencana kecil pertama dari 3 bencana berdaulat, kata naga laut utara. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit berkontraksi saat dia berpikir, dia menghancurkan sekte yang memiliki 3 ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Kesulitan semacam itu bahkan telah melampaui kesulitan membunuh Mo Xingtian. Sungguh, Jisuan adalah lawan yang tangguh. Akademi Saint Spiritual memiliki stand Spiritual Heaven, sesuatu yang mirip dengan gerbang Akademi Spiritual Surga Utara dari Surga Utara. Itu juga merupakan tempat latihan rahasia bagi mereka. Sampai sekarang, Jisuan sudah memasukinya. Setengah tahun dari sekarang, kekuatannya bahkan akan lebih hebat. Pada saat itu, jika kamu hanya memiliki kekuatan yang kamu miliki sekarang, yang terbaik adalah kamu tidak berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual hebat, karena kamu benar-benar tidak akan dapat menandinginya. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen tertawa samar. Memalingkan kepalanya ke arah Akademi Spiritual Surga Utara, dia menjawab dengan suara lembut, Laut Utara Senior, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata itu untuk merangsang aku. Selama setengah tahun ini, aku akan menerima pelatihan khusus apapun yang kamu berikan kepada aku. Selama kamu bisa membawanya keluar, jangan khawatir tentang aku tidak bisa menanggungnya. Terlepas dari seberapa tangguh Jisuan, aku akan menghadapinya di turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Petik 2. Mata naga laut utara sedikit menyipit, sementara senyum muncul di wajahnya yang layu. Anak nakal yang baik, nyali bagus. Senyum juga muncul di wajah Mu Chen saat dia mengangkat kepalanya. Melihat ke arah cakrawala, kilatan dingin mulai mengembun di matanya. Jisuan, mari bertarung bagus kali ini. Pelatihan khusus. Pada hari kedua setelah Luo, Li dan yang lainnya memasuki gerbang surga utara untuk melatih dan mengolah, di bawah bimbingan naga laut utara, Mu Chen menuju ke tempat yang tidak asing, namun membuat kulit kepalanya sedikit berubah mati rasa. Tempat ini adalah level terakhir dari wilayah petir Akademi Spiritual Utara Heavens. Gemuruh. Lautan petir yang luas dan tak terbatas menduduki cakrawala di dalam ruang hitam ini. Dengan satu tampilan, seseorang tidak akan dapat melihat ujungnya. Saat bergejolak dan melonjak, Divine Black Lightning yang seperti naga raksasa akan mengaum dari lautan petir dengan tepukan guntur yang mengejutkan yang bahkan akan membuat ruang bergetar dan bergetar. Kekuatan wilayah ini sangat menakutkan. Berdiri di tingkat terakhir wilayah petir, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam di depannya. Meskipun dia telah memasukinya sekali sebelumnya, melihatnya masih menyebabkan jantungnya berdebar. Warna hitam legam yang murni memberikan perasaan yang sangat tertekan kepada orang-orang yang melihatnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan dimakan setelah memasukinya. Laut Utara Senior, bagaimana kita akan berlatih? Melihat sungai-sungai petir turun dari tengah lautan petir, Mu Chen tidak bisa membantu memukul bibirnya, sebelum dengan hati-hati berbicara. Naga Laut Utara membelai kepalanya yang botak dan tidak berambut, menyebabkan penampilannya terlihat benar-benar lucu, muncul tidak sedikit seperti pelindung akademi besar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Menatap Mu Chen, dia melengkungkan bibirnya ketika dia bertanya, bagaimana latihanmu di fisik Dewa Guntur?
Fisik petir di Pulau Rune, Mu Chen menjawab dengan jujur. Mendengar itu, alis naga laut utara berkedut sebelum menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sambil berkata, itu tidak buruk. Namun, dari sekarang hingga akhir periode waktu ini, kamu harus mengolah fisik Dewa Guntur kamu menjadi fisik petir Kuadra Rune. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen langsung terkejut. Setiap penyempurnaan tubuh seni spiritual Dewa Tier sudah sulit untuk berkultivasi, dengan guntur Dewa Fisik menjadi salah satu yang paling luar biasa dalam banyak, yang membuatnya mengolahnya bahkan lebih sulit. Demi mendapatkan Diploma Rune Lightning Fisik, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mengetahui berapa banyak darah dan usaha. Ingin membiarkannya melompat ke fisik petir Kuadra Rune, seberapa sulitkah itu? Selanjutnya, kamu akan masuk ke sana dan berkultivasi untuk aku, dan kamu tidak diizinkan untuk keluar. Naga Laut Utara menunjuk ke arah lautan hitam legam yang melayang di seberang angkasa, sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Selain itu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan Divine Black Lightning Poison untuk menutupi fluktuasi energi spiritual kamu. Petik 2. Mu Chen segera dikejutkan oleh kata-kata itu, sementara kulit kepalanya mulai mati rasa. Setelah mengujinya sebelumnya, dia tahu betapa mengerikannya lautan petir itu. Sebelumnya, ketika dia masuk, dia benar-benar mengandalkan Divine Black Lightning Poison untuk menutupi auranya. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa tetap aman tanpa hambatan. Namun, sekarang, Naga Laut Utara tidak mengizinkannya untuk menutupi auranya. Bukankah itu mengarah pada serangan merajalela dari Divine Black Lightning yang tak terhitung jumlahnya saat dia masuk? Meskipun kekuatannya telah tumbuh sedikit sejak itu, dibandingkan dengan Divine Black Lightning yang menakutkan, itu masih tidak dianggap sebagai apapun. Terlebih lagi, dia bisa mengingat dengan jelas bahwa masih ada roh petir yang mengerikan yang ada di dalam lautan petir, keberadaan yang menakutkan yang bahkan Naga Laut Utara anggap merepotkan. Bagaimana jika benda itu dengan santai mengirimkan serangan padanya? Pada saat itu, mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Ada untaian yang tak terhitung jumlahnya dari energi petir hitam ilahi dalam lautan petir ini, dan tidak ada yang lebih cocok untuk meredam fisik Dewa Guntur kamu selain itu. Selanjutnya, cahaya hitam ilahi juga mengandung energi. Selama kamu bisa menahannya, itu akan memiliki manfaat besar untuk kultivasi kamu, tidak menjadi sedikit lebih lemah daripada berkultivasi di gerbang surga utara. Petik 2. Naga Laut Utara menjawab dengan malas, tentu saja, jika kamu takut, kita dapat memilih metode yang normal. Namun, ketika pelatihan setengah tahun berakhir, ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya keluar, mereka akan melemparkan kamu sangat jauh ke belakang. Petik 2. Didorong oleh kata-kata itu, Mu Chen tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Tidak berencana mengatakan apa-apa lagi, dia mengangguk dan menjawab, mari kita mulai, kalau begitu. Petik 2. Begitulah caranya, jawab Naga Laut Utara, menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir tentang roh petir itu, aku sudah menyegelnya. Terserah kamu untuk berkeliaran di Laut Petir, selama kamu bisa menahannya. Setelah bergumam sejenak, Naga Laut Utara mengepalkan tangannya yang layu, menyebabkan cahaya kilat hitam mengembun di telapak tangannya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi slip giok hitam berkilau dengan cahaya petir. Dengan film, ia mengirimnya terbang ke arah Mu Chen, yang terakhir dengan cepat menangkapnya. Melihat itu dengan ragu, dia melihat 3 kata kuno terkondensasi dari petir yang ada di permukaan slip hitam. Teknik pengontrol petir, teknik pengendalian petir. Mu Chen kosong menatapnya saat dia bertanya dalam keraguan, apakah ini seni spiritual dewa tingkat ofensif? Seni dewa spiritual tingkat dewa. Mendengar itu, Naga Laut Utara menyeringai ketika dia menjawab, bocah bodoh. Ini bukan seni spiritual tingkat dewa, tapi teknik ilahi. Petik 2. Teknik ilahi. Mendengar itu, kejutan langsung mengguncang pikiran Mu Chen. Di dalam langit dan bumi, ada berjuta hal yang tidak dapat diprediksi, dengan dewa spiritual tingkat dewa menjadi salah satunya. Adapun apa yang disebut teknik ilahi, mereka sangat misterius dan mendalam. Dikatakan bahwa ada berbagai macam energi misterius di langit dan bumi. Begitu mereka dibentuk dan diaktifkan, mereka akan meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Keterampilan akrab yang mampu melakukan ini dikenal sebagai teknik ilahi. Namun, teknik ilahi memiliki kondisi yang sangat keras untuk berkultivasi di dalamnya, selain itu, memonik mereka sangat langka.
Mereka adalah hal-hal yang akan memiliki nilai yang cukup besar, bahkan di mata para pakar kerajaan Sovereign. Di masa lalu, Mu Chen hanya samar-samar mendengar tentang mereka. Namun, dia belum melihat teknik ilahi secara langsung, tanpa ada yang namanya ditampilkan di aula nilai spiritual. Namun, hal di depan matanya yang diberikan kepadanya oleh naga Laut Utara adalah teknik ilahi yang tak terduga. Secara umum, teknik ilahi adalah hal-hal yang hanya ahli bidang Sovereign yang memenuhi syarat untuk mendapatkan jari mereka. Namun, teknik pengendalian petir, ini memiliki beberapa asal dengan fisik Dewa Guntur yang kamu kembangkan. Selama kamu bisa merasakan arti sebenarnya dari kilat dan guntur, kamu akan dapat berhasil mengolahnya. Ketika kamu melawan musuh, dengan pikiran, kamu akan dapat menarik kilat dan guntur dari kekuatan luar biasa. Naga Laut Utara perlahan menjawab. Menarik petir dan guntur. Mata Mu Chen dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Ini adalah teknik ilahi. Itu benar-benar hebat. Ada beberapa seni spiritual tingkat dewa khusus yang juga dapat membentuk kilat dan guntur untuk menyerang musuh seseorang. Namun, Mu Chen tahu bahwa jenis petir dan guntur itu tidak murni, dengan sebagian besar dari mereka terbentuk dari energi spiritual yang kental. Itu bukan kilat, murni dan guntur langit dan bumi. Namun, apa yang disebut teknik pengendalian petir mampu mencapai ini. Dari titik ini, teknik ilahi ini benar-benar jauh lebih misterius dan mendalam daripada seni spiritual tingkat dewa. Sangat sulit untuk mengembangkan teknik ilahi ini. Yang terbaik adalah kamu memahaminya dengan benar ketika kamu berkultivasi di dalam lautan petir, kata naga Laut Utara saat ia menjejalkan tangannya ke lengan bajunya. Penampilan malasnya menunjukkan tidak ada tanda-tanda ingin memberikan penjelasan rinci kepada Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat dia menyimpan teknik pengendalian petir. Mengangkat kepalanya untuk melihat lautan hitam legam, dia menarik napas dalam-dalam saat pandangannya mulai perlahan berubah dingin. Karena dia telah memutuskan untuk datang ke sini untuk menerima pelatihan khusus, dia secara alami tidak akan mundur atau mundur. Ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar akan membutuhkan investasi yang sesuai. Kekuatan yang datang tanpa usaha bukanlah sesuatu yang disukai Mu Chen, karena itu tidak dapat diandalkan. Jika kamu benar-benar tidak bisa menanggungnya di dalam lautan petir, keluarkan saja teratai Dewa Petir. Itu akan melindungi kamu. Naga Laut Utara perlahan berkata. Iya nih. Petik 2. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Mu Chen menginjak kakinya, menembak melintasi cakrawala seperti seekor peng. Energi spiritual tanpa batas beredar dan melindungi tubuhnya, dengan cahaya kilat menyinari tubuhnya. Jelas, bahkan guntur Dewa Visiennya telah diaktifkan. Lautan kilat di depannya adalah tempat di mana kematian akan terjadi 9 dari 10 kali. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati dan waspada. Bang! Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melolong di tepi lautan petir, muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pendekatan Mu Chen. Seketika, tepukan guntur bergema, dengan sambaran petir menutupi bumi dan menyembunyikan langit sebelum menyerang tubuh yang terakhir. Busur petir meledak di tubuh Mu Chen saat jubah yang dikenakannya langsung berubah menjadi abu. Rasa sakit yang intens mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun demikian, tidak terjadi perubahan pada ekspresinya, lagi pula, dia bisa dianggap memiliki beberapa pencapaian dalam fisika Dewa Gunturnya, dia benar-benar bisa menahan petir hitam ilahi di pinggiran. Namun demikian, Mu Chen tidak memiliki penghinaan atau penghinaan terhadap baut itu karena ia tahu bahwa petir hitam ilahi yang benar-benar menakutkan tersembunyi di dalam lautan petir. Dibandingkan dengan itu, cahaya hitam dewa di luar bahkan tidak layak dilihat. Mu Chen menuju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, mendekati lautan hitam legam dalam sekejap mata. Melihat ke arah kegelapan yang mendebarkan jantung yang ada di hadapannya, Mu Chen sangat menghela napas, sebelum menginjak udara. Dengan celepuk, tubuhnya bergegas ke lautan petir. Setelah bergegas, Mu Chen segera bisa merasakan energi petir yang merajalela menggila. Selama sebelumnya dia ada di sini, dia mengandalkan Divine Black Lightning Poison untuk menutupi dirinya, yang menyebabkan lautan petir tidak memperlakukannya seperti apapun. Namun, setelah bergegas masuk tanpa perlindungan, dia akhirnya tahu kekuatan luar biasa yang disembunyikan oleh petir ini. Energi spiritual tanpa batas tanpa henti menyembur keluar dari tubuh Mu Chen, melawan korosi energi petir. Setelah memasuki lebih dari 1000 meter, dia mulai memperlambat kecepatannya.
Mengambil tempat duduk, dua lambang petir menyinari dadanya, sementara busur petir hitam melompati permukaan tubuhnya. Energi spiritual tanpa batas berkobar dan bangkit di sekitar tubuhnya, memaksa cairan kilat hitam darinya, menciptakan ruang selebar 1 meter di sekitarnya. Duduk di sana, dia bisa melihat baut Divine Black Lightning muncul mirip dengan naga raksasa yang menggeliat dan menggeliat-geliat di dalam kedalaman hitam legam lautan petir, masing-masing melepaskan daya yang menakutkan. Saatnya memulai. Petik 2. Mu Chen bergumam, sementara bayangan ganas melaju dalam pupil hitamnya. Sekarang, semua orang membuat persiapan untuk turnamen Akademi Spiritual besar setengah tahun dari sekarang. Meskipun dia tidak memasuki gerbang surga utara, dia tahu bahwa pelatihan dan budidaya di sana akan memiliki bahaya besar. Karena semua orang mempertaruhkan nyawanya untuk berlatih dan berkultivasi, ia juga harus berusaha di sini. Setengah tahun ini adalah saat perubahan akan sangat besar. Demi turnamen Akademi Spiritual besar, berbagai akademi spiritual besar akan menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan kekuatan siswa elit mereka. Setengah tahun dari sekarang, kekuatan semua orang akan meningkat dengan pesat. Jika dia masih merasa puas diri yang tak terkira dengan mengalahkan Mo Xingtian, dia mungkin mengubah semua harapan yang dimiliki Akademi Spiritual Surga Utara untuknya menjadi buih dan bayangan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menatap baut-baut raksasa seperti Divine Black Lightning. Detik berikutnya, raungan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Datang, biarkan aku melihat betapa menakutkannya kalian semua. Petik 2. Bang! Energi spiritual tanpa batas dan mengesankan meledak secara eksplosif dari tubuhnya. Gemuruh. Ketika energi spiritualnya meletus, itu benar-benar memicu lautan petir. Suara gemuruh meletus dari baut raksasa Divine Black Lightning ketika mereka membelah lautan petir, sebelum mulai dengan gemuruh-gemuruh ke arah orang asing yang hadir di sini. Budidaya pahit. Gemuruh. Gemuruh guntur yang menakutkan bergema di dalam lautan petir yang hitam legam saat baut besar sepanjang 100 meter dari Divine Black Lightning dengan marah melonjak. Saat cairan kilat menyala, jalur raksasa dibuat di dalamnya. Seperti seekor ular sanca raksasa yang galak, gerombolan Divine Black Lightning dengan marah menyerang tubuh yang tidak penting dari sosok yang ada di dalam lautan petir. Bang! Cairan petir dalam radius 100 meter di sekitar sosok itu tertiup angin, dengan sosok kecil yang dikirim terbang kembali ribuan meter. Busur petir menari-nari gila di seluruh tubuhnya, sementara rasa manis muncul dari tenggorokannya saat seteguk darah menyembur keluar, sebelum diubah menjadi nihiliti oleh cairan petir. Mencengkeram dadanya, wajah Mu Chen berubah sedikit pucat, sementara gemetar samar dan singkat bergetar di seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyiksa bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang tampak seolah-olah ingin hancur berantakan, sementara tulangnya mengeluarkan perasaan seolah-olah mereka telah hancur. Divine Black Lightning ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika bukan karena pencapaian kecilnya dalam fisik dewa petirnya, ditambah dengan dia memiliki sedikit perlawanan terhadap Divine Black Lightning, dia mungkin tidak akan hidup dari serangan itu. Mu Chen mengangkat tangannya yang gemetaran untuk menghapus noda darah di sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tindakan ini, gemuruh guntur bergema di seberang lautan petir sekali lagi ketika baut raksasa Divine Black Lightning melesat, memukul tubuhnya dengan kecepatan kilat. Bang! Sekali lagi, dia dikirim terbang ribuan meter ke belakang, noda darah di sudut mulutnya semakin tebal. Ada terlalu banyak baut dari Divine Black Lightning di dalam lautan petir. Mereka datang berurutan, dengan tampaknya tidak berhenti pada mereka. Serangan ganas seperti itu membuat orang hampir tidak bisa bernapas. Tubuh Mu Chen terus dikirim terbang kembali oleh serangan berturut-turut. Saat ini terus berlanjut, bayangan hitam samar bahkan muncul di tubuhnya karena kulitnya telah hangus hitam. Selanjutnya, di bawah kulit hangus, darah mulai merembes keluar dari pori-porinya. Jelas, isi perutnya hancur berantakan oleh serangan berturut-turut dari Divine Black Lightning. Pada saat ini, Mu Chen tepatnya bisa memahami dengan tepat betapa menakutkannya pelatihan khusus ini. Di bawah serangan beruntun dari Divine Black Lightning, Mu Chen bahkan bisa samar-samar merasakan perasaan bertemu dengan kematian. Pelatihan khusus ini harus diberi peringkat di tingkat neraka. Tontonan yang terjadi sekarang kejam. Namun, dihadapkan dengan serangan berturut-turut dan meluap seteguk darah, mata Mu Chen jelas mulai perlahan-lahan berubah merah, sementara napasnya menjadi sulit.
Rasa sakit yang hebat menyiksa tubuhnya telah tumbuh begitu banyak sehingga menjadi sedikit mati rasa baginya. Perasaan bahagia yang tidak normal muncul ketika rasa sakit yang hebat telah mencapai batas ekstremnya mulai meningkat, serpihan demi serpihan, di dalam dirinya, menyebabkan alasannya tenggelam perlahan. Di dunia ini, jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, ia harus membayar harga yang tidak terbayangkan oleh orang normal. Selama setahun terakhir, kekuatan Mu Chen telah maju pesat, dengan orang normal hanya bisa mengamati kemajuannya yang cepat. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Mu Chen harus membayar harga seperti itu hanya untuk memiliki kekuatan yang berkembang pesat. Berkali-kali, dia bersilang tangan dengan lawan yang kekuatannya melebihi kekuatannya. Dari waktu ke waktu, hidupnya telah melayang di gerbang kematian. Karena telah mengalami pertarungan berkali-kali dengan semua yang dimilikinya, ia dapat berjalan sampai sekarang. Semua kesulitan pahit itu dihancurkan olehnya. Bagaimana pelatihan khusus ini membuatnya, Mu Chen, menyerah di sini. Sepotong darah mulai merembes keluar dari mata Mu Chen saat ia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Melihat baut raksasa Divine Black Lightning melesat dari jarak jauh, lolongan terdengar dari tenggorokannya. Di tubuhnya, tanda kilat bersinar ketika dia tiba-tiba mengambil inisiatif dan bergegas maju. Seperti seekor lalat capung yang berhadapan dengan pohon raksasa, dia dengan keras menabrak Divine Black Lightning. Bang! Sebuah ledakan raksasa bergema saat hamparan cairan petir menyapu saat tubuh Mu Chen dikirim terbang kembali. Di bagian luar lautan petir, naga laut utara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat sosok pemuda yang dikirim terbang kembali dan memuntahkan darah dari waktu ke waktu lagi, tidak ada jejak emosi yang hadir di wajahnya yang kuno. Namun, ada sedikit fluktuasi di matanya. Dari dia masuk sampai sekarang, Mu Chen sudah mengalami 18 baut Divine Black Lightning. Bahkan seseorang yang telah melewati fleshly body tribulation akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di bawah serangan sedemikian rupa. Meskipun begitu, pemuda ini masih mempertahankan. Ketekunan dan keuletannya menyebabkan bahkan naga laut utara sedikit menganggukkan kepalanya. Memang, mampu membedakan dirinya di Akademi Spiritual Surga Utara di tahun lalu, Mu Chen ini benar-benar memiliki kualitas penebusannya. Orang gila yang muda, pelatihan khusus aku bukan untuk kamu kehilangan kehidupan kecil kamu. Petik 2. Setelah melihat Mu Chen menahan 5 baut Divine Black Lightning, senyum tak berdaya akhirnya muncul di wajah naga laut utara. Pada saat ini, yang pertama seperti panah di akhir penerbangannya. Jika dia terus memaksakan dirinya seperti ini, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Dengan gerakan tubuhnya, naga laut utara menghilang dari tempat dia berdiri, muncul di saat berikutnya di depan Mu Chen. Dengan lambaian, lengan bajunya, dia menghancurkan dan menghilangkan baut Divine Black Lightning yang meluncur sekali lagi. Sambil tersenyum, dia berbicara, kamu bisa menanggung lebih dari 20 baut Divine Black Lightning untuk pertama kalinya. Itu tidak terlalu buruk. Keluarkan Lightning God's Lotus kamu dan pulihkan luka kamu sebelum melanjutkan. Pelatihan ini bukan sesuatu yang dapat kamu capai hanya dengan berkonsentrasi dan membawanya langsung, kamu harus terus menjadi lebih kuat di bawah tekanan ini. Dengan begitu, kamu akan bisa menahan serangan berturut-turut. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum menyakitkan. Namun, tindakan semenit itu tampaknya menyebabkan semua otot di tubuhnya robek, dengan darah dan dagingnya tampak menyala. Namun demikian, dia mengangkat jari-jarinya dan memanggil Dewa Petir, sebelum merosot tanpa daya di sana, dadanya naik turun. Mengepalkan giginya, dia menahan rasa sakit yang menyiksa di dalam dirinya dan duduk. Pada saat ini, isi perutnya telah berubah menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan dari Divine Black Lightning, sesuatu yang dia butuhkan untuk pulih secepat mungkin. Busur petir hitam menari di permukaan tubuh Mu Chen sebagai sepotong energi dari Divine Black Lightning terus-menerus dibor ke Mu Chen, tempering tubuh yang rusak itu. Meskipun rasa sakit yang intens masih menjalar di seluruh tubuhnya, pada saat ini, Mu Chen samar-samar bisa melihat bahwa daging, tulang dan darah di mana rasa sakit memancar di seluruh tampaknya telah menjadi panas terik, sementara kekuatan mulai perlahan meningkat. Jelas, serangan-serangan gila sebelumnya tidak hanya memberinya rasa sakit dan cedera yang hebat. Tubuhnya perlahan tumbuh lebih tirani di bawah serangan gila. Meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, Mu Chen percaya bahwa jika ini terus menumpuk, akan ada waktu ketika dia akan memiliki perubahan kuantitatif pada tubuhnya. Pelatihan setengah tahun yang panjang baru saja dimulai sekarang.
Duduk di teratai Dewa Petir, Mu Chen membuka matanya sekitar setengah jam kemudian. Daerah yang hangus di tubuhnya terkelupas, memperlihatkan kulit putih bersih di bawahnya. Hanya saja, kulit putih dan putih itu tidak rapuh dan lemah karena mengandung kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Mu Chen membersihkan noda darah di sudut mulutnya. Meskipun rasa sakit merobek yang intens masih memeras bagian dalam tubuhnya, tidak ada satupun getaran yang terlihat di wajahnya saat dia dengan kuat menahan semua itu. Sambil bergoyang dan bergoyang, dia berdiri dari teratai Dewa Petir, tiba-tiba ingin memiliki pertarungan lain dengan Divine Black Lightning. Melihatnya, naga Laut Utara mengerutkan kening ketika dia berbicara, "Kamu bocah, tidakkah kamu mendorong dirimu terlalu keras? Ibumu bukan orang yang sederhana. Bukankah dia akan membantumu setidaknya? Dengan bantuannya, bagaimana prestasi kamu sekecil ini?" Petik 2. Meskipun ibuku tidak sederhana, ayahku, jawab Mu Chen dengan suara lembut sambil tersenyum. Mendengar itu, naga Laut Utara kosong menatap Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jadi begitu. Status ibumu bukan hal yang baik untukmu." Petik 2. Dia tampaknya telah memahami sesuatu, karena tatapan yang dia kirimkan ke Mu Chen sekarang memiliki napas tambahan di dalamnya. Dengan karakter klan itu, mereka mungkin tidak bisa mentolerir anak kecil ini. Itu sebabnya ibunya tidak bisa tinggal di sisinya. Namun, aku sudah berjanji pada ayahku bahwa suatu hari, aku akan membawa ibuku kembali. Mu Chen berbicara dengan lambat. Mengangguk kepalanya, naga Laut Utara menjawab, "Adapun hal ini, seseorang yang sekuat ibumu tidak mampu mencapainya. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan kalian berdua." Petik 2. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah lautan hitam legam, sementara senyum tampak muncul di wajahnya. "Karena itu masalahnya, aku harus menjadi lebih kuat dari ibuku. Kuat sampai aku bisa mengatur hal yang mencegah kita datang bersama." Petik 2. Mengangkat kepalanya, Mu Chen merentangkan tangannya dan tertawa keras. Detik berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menembak. Saat tawanya bergema melintasi lautan kilat, energi spiritual meletus dari tubuhnya. Seketika, lautan petir mulai bergolak saat gerombolan Divine Black Lightning dengan gila meluncur ke arahnya sekali lagi. Melihat sosok pemuda yang tinggi dan tampak lemah di kejauhan, senyum tipis muncul di wajah naga Laut Utara saat dia berpikir, ambisi anak kecil ini tidak rendah. Namun, klan itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Ditempatkan dalam seluruh dunia 1000 besar, mereka dianggap sebagai keberadaan besar. Meskipun demikian, siapa yang akan dapat memahami prestasi masa depan para pemuda di hadapannya? Ini adalah dunia yang kabur, dengan energi spiritual hadir di dalam yang tak terbatas ke tingkat yang tampaknya menakutkan. Berkumpul di dunia ini, energi spiritual telah membentuk tekanan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, selain gunung dan bukit yang ada dalam ruang ini, tanaman lain akan tumbuh hingga ketinggian yang sangat pendek, namun semuanya sangat ulet. Udara yang ada di sini tampaknya 100 kali lebih berat daripada apa yang ada di dunia luar. Langkah kaki lambat dan berat terdengar dari kejauhan di dunia yang dipenuhi energi spiritual ini. Di seberang cakrawala, banyak tokoh berjalan dari kejauhan, berjalan mondar-mandir saat berjalan, langkah demi langkah, dari kejauhan. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat ini, mereka dengan erat mengepalkan gigi mereka, tubuh mereka sedikit membungkuk ke depan. Energi spiritual dalam tubuh mereka ditekan ke keadaan yang mirip dengan genangan air yang tergenang pada saat mereka tiba di ruang ini, menghasilkan sirkulasi yang sangat lambat. Setiap langkah yang mereka ambil mengonsumsi sejumlah besar kekuatan. Tekanan menakutkan pada mereka menyebabkan tubuh mereka menimbang sama dengan 1 ton. Ini adalah gerbang surga utara. Persetan, aku hampir tidak sanggup menanggung siksaan semacam ini. Warna pucat pasi menutupi wajah Zhao Qingshan saat ia terhuyung-huyung dan tersandung. Keringat telah membasahi jubahnya, dengan rasa sakit yang menjalar dari bagian dalam tubuhnya, menyebabkannya sangat lelah dan kelelahan hingga menyebabkan pusing di benaknya. Meskipun tidak ada serangan menyelinap yang menakutkan, terus berjalan seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan seseorang runtuh. Di depannya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berkeringat, bibir mereka kering dan pecah-pecah. Setelah memasuki gerbang surga utara, mereka telah berjalan seperti ini sejak saat itu. Keheningan di tempat ini membuatnya tampak seperti dunia mati. Jika bukan karena mereka berjalan di jalan yang sama bersama-sama,
mereka mungkin benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Pelatihan setengah tahun kami baru saja dimulai. Suara serak Li Xuantong terdengar, apakah kamu pikir akan mudah untuk mendapatkan kekuatan dan kekuatan? Jika kamu tidak bisa bertahan, cukup pecahkan slip giok, dan Penatua Zutian dan Hallmaster Mo kamu akan membawa kamu keluar. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Qingshan tertawa pahit sebelum berkata, bukannya aku tidak bisa bertahan, tapi tidak bisakah kita istirahat sebentar? Jika kita terus seperti ini, aku merasa tubuhku akan meledak. Mu Fengyang dan yang lainnya saling menatap, sebelum menganggukkan kepala. Baik Shen Changsheng dan Li Xuantong telah melihat ke atas, dengan ekspresi mereka menunjukkan sedikit keraguan. Namun, sementara mereka ragu-ragu, seorang gadis muda berjubah hitam yang mengikuti di belakang mereka diam-diam berjalan melewati mereka. Tangannya yang seperti batu giok memegang pedang panjangnya, dia berjalan, langkah demi langkah, ke kejauhan. Pada saat ini, keringat sudah mengalir di lengannya yang seperti batu giok, benar-benar membasahi pedang panjang di tangannya. Melihat sisi wajah yang benar-benar indah, Li Xuantong bisa melihat gadis muda itu mengepalkan giginya dengan erat, tatapannya persis seperti tatapan keras kepala dan penuh pengabdian yang ia kirimkan bertahun-tahun lalu, menyebabkan hati orang-orang bergerak. Ayo pergi. Petik 2. Dengan napas lembut, dia mengambil langkah berat ke depan, mengikuti di belakangnya. Melihat ini, Zhao Qingshan dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit dalam ketidakberdayaan. Bahkan seorang gadis bisa bertahan dan bertahan. Jika mereka berhenti sekarang, mereka benar-benar akan kehilangan terlalu banyak wajah. Oleh karena itu, diam-diam melolong dalam kesedihan di hati mereka, kelompok orang terus melangkah perlahan di bawah tekanan energi spiritual yang mengerikan menekan mereka. Disiapkan dengan baik, di ruang dalam tingkat terakhir dari wilayah petir, di mana ia redup dan gelap sepanjang tahun, lautan hitam petir mengalir turun dari langit sebagai tepukan guntur rendah tanpa akhir bergema di seluruh ruang. Di dalam lautan petir yang tak berujung, diam-diam duduk sosok kurus dan tampak lemah. Baut raksasa Divine Black Lightning melolong tak berujung di sekelilingnya, sebelum turun dengan kasar ke tubuhnya. Di bawah serangan yang menakutkan itu, sosok itu bergetar hebat, sementara kulitnya tampak hitam pekat. Namun, dibandingkan waktu sebelumnya, di mana ia dikirim kembali dengan menyedihkan, ini jelas jauh, jauh lebih baik. Mengambang di langit, naga laut utara memandang ke arah tontonan yang terjadi di dalam lautan petir, menyebabkannya sedikit menganggukkan kepalanya. Selama 10 hari terakhir diserang oleh serangan merajalela itu, jelas bahwa Mu Chen secara bertahap beradaptasi dengan situasinya saat ini. Meskipun rasa sakit menyiksa bagian dalam tubuhnya tidak berkurang banyak, dia akhirnya bisa bertahan dan menahannya. Naga Laut Utara juga bisa merasakan bahwa kulit di bawah setiap tambalan hangus pada tubuh Mu Chen telah menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun demikian, dihadapkan pada pemarah oleh Divine Black Lightning, dia seharusnya tidak tumbuh lebih kuat hanya dengan sedikit ini. Setiap baut Divine Black Lightning berisi energi tak terbatas dari Divine Black Lightning, serta energi spiritual. Namun, tidak banyak dari mereka yang hadir di tubuh Mu Chen, ini jelas tidak masuk akal. Apakah anak kecil itu dengan sengaja menekan energi itu di dalam tubuhnya? Sinar kecemerlangan bersinar di mata naga laut utara ketika ekspresi geli muncul di wajahnya yang kuno, sebelum bergumam, sungguh seorang lelaki dengan persepsi yang sangat tinggi. Apakah dia berencana untuk mengumpulkan banyak persiapan sebelum memulai terobosan pemacu? Petik 2. Menurut perhitungan naga laut utara, Mu Chen harus perlahan-lahan mendapatkan kekuatan di bawah tekanan konstan dari Divine Black Lightning. Namun, dari situasi di depan matanya, Mu Chen tidak memilih untuk menjalani metode ini. Dia telah menyerap semua energi itu ke dalam tubuhnya dan menekannya bersama sekuat tenaga. Ketika energi-energi itu diserap ketika mereka memasuki tubuhnya, mereka tampak sederhana. Namun, jika mereka terkondensasi bersama pada tingkat tertentu, mereka akan meledak seperti bendungan yang pecah, mengungkapkan kekuatan yang sangat mencengangkan. Budidaya tubuh Dewa Petir sangat sulit, bahkan jika seseorang memiliki tempat latihan alami seperti lautan petir ini. Namun, bagaimana bisa mengangkat fisik petir Diplorune menjadi fisik petir Quadrarune menjadi sesuatu yang mudah? Jika seseorang menggunakan metode konvensional untuk melakukannya, ia tidak akan dapat mencapai tahap seperti itu bahkan jika ia berlatih selama setengah tahun. Tampaknya Mu Chen juga jelas tentang hal ini. Karena itu, dia memilih metode yang berbeda, yaitu mempersiapkan sebelum menembak maju.
Dia menekan semua energi di dalam tubuhnya seperti teko yang terisi penuh dengan air mendidih, sambil menekan tutupnya rapat-rapat, tidak membiarkan air mengalir keluar. Namun, dia hanya bisa melakukannya untuk jangka waktu tertentu, karena itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan lama. Itu karena sekali energi-energi itu tidak dapat ditahan lagi, mereka akan meledak dengan terburu-buru yang sangat menakutkan. Saat ini, Mu Chen terakumulasi hanya untuk terburu-buru semacam itu. Begitu mencapai tahap itu, dia mungkin bisa mengandalkannya untuk bergegas menuju surga dalam satu lompatan. Gagasan seperti itu sangat bagus, namun diperlukan seseorang untuk menanggung lebih banyak rasa sakit dan penderitaan daripada biasanya. Pada saat ini, seharusnya terasa seperti dinamit meledak di dalam tubuh Mu Chen. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya lagi, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saat dia terus melihat tontonan ini, naga Laut Utara tersenyum tanpa daya. Anak kecil ini benar-benar tidak membiarkan orang berhenti mengkhawatirkannya. Sepertinya aku harus mulai mengawasinya dengan lebih ketat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan dapat segera mengambil tindakan. Gemuruh. Sama seperti naga Laut Utara tersenyum dari ketidakberdayaannya, baut Divine Black Lightning terus menembak di dalam lautan petir, menutupi bumi dan menyembunyikan langit ketika mereka tak berujung menabrak sosok tunggal yang hadir di sana. Energi dalam tubuhnya mulai perlahan mengembun bersama di bawah serangan yang merajalela. Waktu berlalu dengan tenang di bawah pelatihan yang membosankan dan pahit ini. Selama periode ini, Akademi Spiritual Surga Utara telah tenggelam ke dalam keadaan damai yang khas, dengan tokoh-tokoh berpengaruh elit di 10 tempat teratas peringkat surga telah menghilang karena pelatihan tertutup. Setelah kehilangan tokoh-tokoh berpengaruh itu, seluruh Akademi Spiritual tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Secara alami, di bawah kedamaian dan ketenangan ini adalah suasana yang tegang dan kencang, dengan beberapa siswa mengumpulkan kekuatan mereka dan menjalani pelatihan dan kultivasi. Bagaimanapun, kompetisi akademi spiritual hebat sudah dekat. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, semua orang tahu tentang beberapa detail dari situasi saat ini dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Hasil Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak bagus di turnamen Akademi Spiritual besar beberapa tahun lalu. Dalam 5 akademi hebat, mereka mengambil posisi terbawah. Karena ini, ada beberapa akademi spiritual elit yang telah mengirim tatapan tamak pada mereka, berusaha untuk menggantikan mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan tetap di akademi selama sisa hidup mereka. Setelah berlatih dan berkultivasi di sini, mereka akan pergi untuk bergabung dengan tempat yang lebih kuat untuk melanjutkan pelatihan dan kultivasi mereka atau untuk kembali ke keluarga atau klan mereka. Namun, meskipun itu masalahnya, itu tidak mencegah mereka dari memiliki perasaan untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya hadir di dunia 1000 besar sekarang, tidak banyak yang akan memungkinkan orang untuk merasakan rasa memiliki seperti Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu, ini mungkin karena Akademi Spiritual Surga Utara memiliki dekan yang agak baik. Pidato Dekan Tai Chang kemudian dengan jelas menyentuh hati beberapa siswa. Seorang dekan yang akan mendukung kamu selama kamu kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, terlepas dari apapun yang terjadi. Secara keseluruhan dari dunia 1000 besar, ini masih dianggap langka. Oleh karena itu, semua orang jelas bahwa tokoh-tokoh berpengaruh elit di 10 tempat teratas dalam Heavenly Rankings sedang menjalani pelatihan dan kultivasi pahit dalam persiapan untuk turnamen akademi spiritual besar yang akan datang. Mereka 10 siap untuk berjuang untuk kemuliaan dan kehormatan Akademi Spiritual Surga Utara. Karena itu, mereka secara alami tidak bisa ketinggalan angka-angka itu. Mungkin karena menemukan suasana seperti itu di dalam Akademi Spiritual, para petinggi akademi benar-benar mengirim kabar bahwa para siswa yang mampu menerobos ke Heavenly Completion Stage akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang utara surga. Setelah berita ini beredar, itu langsung menyebabkan Akademi Spiritual Utara Surga yang tenang menyala ketika mata siswa yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki bakat yang cukup bagus menjadi merah. Selama waktu ini, mereka terus menggurui Lightning Territory dan berbagai arah spiritual konvergen yang hebat, membuat setiap detik dihitung ketika mereka melatih dan mengolahnya dalam upaya untuk memungkinkan diri mereka untuk menembus tahap penyelesaian surgawi sehingga mereka memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang surga utara untuk melatih dan mengolah. Di bawah stimulasi ini, semua orang berhasil mendapatkan hasil yang cukup bagus,
karena Akademi Spiritual Northern Heavens tidak kekurangan bakat. Ada beberapa senior dan beberapa siswa terjebak di tahap transformasi surgawi yang hanya perlu mengambil satu langkah maju untuk terobosan ke tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, dalam kurun waktu singkat 2 bulan, di antara para siswa berprestasi yang tetap stagnan selama beberapa tahun terakhir, beberapa orang telah mulai menerobos, menyebabkan atmosfer pelatihan di Akademi Spiritual Surga Utara-Utara meningkat secara dramatis. Sementara suasana di dalam Akademi Spiritual Surga Utara telah berubah berapi-api, tingkat terakhir dari wilayah petir masih redup dan gelap, dengan guru guntur terus bergema. Mu Chen diam-diam duduk di lautan petir, busur petir hitam dengan gila menari-nari di seluruh permukaan tubuhnya saat mereka tanpa henti mengebor tubuhnya ke dalam melalui pori-porinya. Energi merajalela yang tak terlukiskan terlihat samar ketika memancar darinya, menyebabkan cairan petir di sekitarnya terus menyala dan melonjak. Siapapun yang hadir akan bisa merasakan betapa besar timbunan energi di tubuh Mu Chen. Gemuruh, baut petir hitam ilahi masih terus melolong di dalam lautan petir, turun ke tubuh Mu Chen, menyebabkan cahaya petir meletus dan menghapuskan langit. Menggigil samar mengguncang tubuh Mu Chen saat ia dengan gila-gilaan menyerap energi petir hitam ilahi dan energi spiritual tak terbatas yang telah menerobos ke dalam tubuhnya. Namun, meskipun begitu, dahinya mulai berkerut karena perasaan ledakan yang dia tunggu masih belum tiba. Itu masih belum cukup. Petik 2. Dengan tangannya di belakang punggungnya, naga laut utara memandang ke arah Mu Chen, yang tampaknya tenggelam dalam cahaya kilat hitam. Pada saat ini, dahinya juga berkerut. Mu Chen telah berada di sana selama 3 bulan penuh, namun energi yang telah dia kumpulkan di dalam tubuhnya belum mencapai tingkat yang diperlukan baginya untuk menerobos dalam satu tembakan. Jika dia memicu letusan mereka sekarang, baik kekuatan individu dan fisik dewa petirnya akan dipromosikan. Namun, jelas bahwa tingkat promosi tidak akan membuatnya puas. Setelah 3 bulan adaptasi di sini, Mu Chen mulai mendapatkan perlawanan terhadap Divine Black Lightning. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu yang lebih kuat, senyum. Muncul di wajah kuno naga laut utara. Detik berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, raungan yang dalam sepertinya berdering dari bagian terdalam dari lautan petir. Saat cairan petir berdesir, seekor naga hitam raksasa perlahan muncul dari dalam kedalaman laut yang hitam pekat. Penuh dengan cahaya petir dari tubuh raksasa, kilau dingin dan kuno terpancar dari permukaan tubuh naga raksasa. Naga hitam raksasa ini mengesankan spiritual petir yang hadir di lautan petir beberapa waktu lalu. Namun, pada saat ini, itu disegel oleh naga laut utara. Oleh karena itu, ada beberapa transformasi bentuknya karena niat naga laut utara. Membuka matanya lebar-lebar, roh petir memandang ke arah Mu Chen yang hadir di lautan petir. Detik berikutnya, membuka rahang raksasa yang sengit, raungan marah terdengar darinya. Bang! Tiba-tiba, pilar cahaya petir raksasa bersinar keluar dari rahang raksasa roh petir. Membelah lautan petir terpisah, itu dengan keras menembak ke arah tubuh Mu Chen. Mu Chen sangat gemetar saat lampu kilat hitam dengan mudah menyinari tubuhnya. Luka kecil sebenarnya mulai muncul di permukaan tubuhnya, tanda-tanda bahwa ia tidak dapat menahan tekanan untuk menjaga energi raksasa di dalam dirinya. Namun, meskipun begitu, Mu Chen masih tidak berencana berhenti. Sebaliknya, ia terus dengan gila-gilaan menyerap energi tak terbatas yang terkandung dalam pilar cairan petir. Sekarang, jika dia menekan energinya bahkan lebih ganas, letusan akan lebih ganas. Dia telah menekan mereka selama 3 bulan penuh, dan menderita 3 bulan penuh siksaan dan penyiksaan. Karena itu, dia tidak berharap ada hal kecil yang memuaskannya. Saat dia menatap Mu Chen dan memperhatikan pola darah terus meluas di tubuhnya, wajah naga laut utara tumbuh sedikit serius. Nafsu makan bocah ini benar-benar tidak kecil. Namun, bukankah dia tidak takut dia akan kembung sampai mati seperti itu? Haruskah aku membiarkan dia melanjutkan? Kerutan muncul di wajah naga laut utara, sebelum dia menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Biarkan saja, bocah itu tidak berkepala panas atau impulsif. Karena dia memiliki selera makan yang demikian, dia juga harus tahu risiko dan bahaya yang terlibat dalam melakukannya. Sekarang, aku harus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Berpikir sampai di sana, naga laut utara tidak lagi ragu-ragu lagi. Dengan jentikan jarinya, roh petir meraung sekali lagi, menyebabkan cahaya petir yang mengandung energi tak terbatas melolong, langsung menyelimuti tubuh Mu Chen.
Ci. Pola darah meluas dengan cepat, menyebabkan Mu Chen muncul, dari kejauhan, mirip dengan orang yang terbuat dari porselen yang bisa pecah, sebuah adegan yang akan menyebabkan hati seseorang merasa takut dan ketakutan. Retak. Tiba-tiba, suara samar sepertinya berdering, menyebabkan mata naga laut utara mengerut.